Pendidikan adalah hak asasi sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun warga negara. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Apapun upacara Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 siap dilaksanakan. Laksanakan. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang baik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Hal tersebut disampaikan Bupati Sintang, Gregorius Herculanus Bala, saat menjadi pembina upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 di lapangan depan Kodim 1205 Sintang pada Jumat 2 Mei 2025. SPD dari SMK Negeri 1 Kayan Hilir sebagai juara ketiga, 3 perwakilan golongan penegak atas nama Feizio Ayu Nadira dari Pangkalan SMA Negeri 1 Sintang. Keempat perwakilan siap. Untuk penyerahan ini kami mohon ketua Bapak Bupati Sintang. Kepala Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Justinus mengucapkan selamat dan apresiasi kepada 23 guru dan tenaga pendidikan atau GTK yang menjadi finalis dan juara Jambore GTK Hebat Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 yang merupakan finalis terbaik dari seluruh kabupaten atau kota seprovinsi Kalimantan Barat. Pertama, saya atas nama Keluarga Besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengucapkan selamat Hari Pendidikan untuk seluruh insan pendidikan. Ya. Lalu yang kedua, saya mengucapkan selamat terutama kepada para guru-guru yang mendapatkan predikat pada saat Jambore GTK tingkat provinsi maupun sampai ke tingkat nasional. Nah, dari 23 guru-guru yang mengikuti dari Jambore GTK tingkat provinsi, ya, ini semuanya mendapatkan predikat semua, ini luar biasa. Ya. Nah, kemudian dari 23 itu 5 orang bahkan sampai ke tingkat nasional, bahkan mereka mendapatkan predikat bahkan mereka mendapatkan predikat terfavorit dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa kawan-kawan guru yang ada di Kabupaten sebenarnya semua cukup kreatif, inovatif. Nah, sehingga kita terus mendorong, terutama pada tahun ini mendorong semua guru-guru, ayo kita berkreativitas, meningkatkan kreativitas kita, meningkatkan kompetensi kita, ya, di dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan yang lain yang mendorong motivasi anak belajar di satuan pendidikan. Ya. Apalagi sekarang, ya, kalau saya katakan pendidikan kita, ya, mau tidak mau kita harus mengikuti bagaimana kebijakan pemerintah pusat. Nah, apa yang kita lakukan untuk Kabupaten Sintang? Sekarang kita justru memperkokoh, terutama pembentukan komunitas-komunitas belajar, kelompok-kelompok belajar, KKG, MKKS dan lainnya, sehingga di situ semakin memperkokoh, memperkuat mereka untuk saling bertukar pikiran, pengalaman, untuk saling berkolaborasi, untuk berbagi praktik baik. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka sampai ke daerah, sampai ke pedalaman, buktinya hari ini sampai ke ujung Ambalau pun, bahkan sampai ke Senanin, ke Tengahulu pun ada guru yang kreatif, yang berdedikatif. Nah, ini menunjukkan sebenarnya kita sudah menyebar nih. Nah, tinggal mereka bagaimana untuk berbagi kepada kawan-kawan guru yang ada di lapangan. Nah, maka kita perkuat ini, kita perkokoh terutama KKG-nya, K3S-nya, MKKS-nya. Dari jumlah tersebut, 5 orang berhasil menjadi finalis tingkat nasional dan 2 orang diantaranya menjadi juara nasional kategori peserta favorit. Dengan demikian, guru-guru Kabupaten Sintang kreatif dan inovatif sehingga pemerintah daerah terus mendorong meningkatkan kreativitas tersebut. Selanjutnya, memperkokoh KKG dan KKS yang kemudian berbagi dengan guru-guru lain. Sehingga disitulah momen kesempatan mereka untuk berbagi pengalaman, berbagi praktik baik. Nah, harapan saya, harapan kita semua, nah,
ke depan semua guru-guru kita di pedalaman semua yang kreatif, semua yang inovatif. Nah, tapi dimulai dari mana? Maka dari awal dulu saya mengatakan bahwa guru yang punya kreatif inovatif semuanya dimulai dari guru yang bersangkutan mau merubah dirinya, mau merubah mindsetnya di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, kalau dia sudah mau merubah diri, yakin apa yang dialami oleh guru-guru ini luar biasa, ya, guru-guru hebat ini semuanya akan sama seperti mereka. Ya. Nah, saya berharap guru-guru yang lain yang belum mendapatkan pendidikan, ayo mau tidak mengikuti cara jejak mereka, begitu kan? Kalau mereka mau mengikuti jejak, maka mereka mau merubah diri mereka di dalam kegiatan pembelajaran. Sekali lagi selamat pada guru-guru yang kreatif, berdedikatif, ya, yang mendapatkan predikat baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Tentu harapan kita semua mereka juga bisa berbagi nanti kepada guru-guru yang lainnya dengan membentuk komunitas belajar, kelompok belajar, ya, pada saat KKG, MGMP dan lain-lainnya. Gitu saya kira. Untuk mendapatkan piagam ini kan bukan mudah. Betul. Mungkin mereka mengawalinya dari mana dulu? Nah, tentu mereka mengawali memang tidak mudah ya. Untuk mengawali memang pertama kita selalu terus mendorong, ya, mendorong bagi guru yang dari pedalaman. Ayo, kita kawan-kawan guru, kita jangan hanya menunggu, jangan kita hanya mendapatkan informasi dari ini, tapi kalau kita mulai dari diri kita, cari suasana kreatif, kita membuat segala inovasi-inovasi yang ada. Nah, tentu dengan bersusah payah mereka yang ada di pedalaman ya, dengan semangat motivasi didorong, didukung baik oleh kawan-kawan guru yang lainnya, kepala sekolahnya, masyarakatnya. Ya, kita sebagai instansi lembaga pendidikan juga memberikan dorongan motivasi kepada mereka. Nah, sehingga mereka sampailah ke tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Nah, kita tidak bisa memberikan penghargaan yang lebih. Nah, dengan penghargaan diberikan oleh Bupati, ini salah satu bentuk apresiasi dari kita, pemerintah Afghanistan kepada mereka. Jadi kita tidak bisa memberikan lebih yang lebih. Tapi dengan piagam penghargaan ini juga bisa digunakan mereka sebagai bentuk perhatian kita, kepedulian kita terhadap mereka yang telah berbuat untuk pendidikan. Salah satu finalis, Rubina, mengajak untuk terus menjaga nyala api pendidikan dengan tetap berada di ruang kelas, karena ruang kelas merupakan segala sumber inspirasi untuk mengikuti ajang dan lomba, sehingga meraih penghargaan. Dan penghargaan ini pemicu semangat untuk terus mengajar. Semuanya, saya Ibu Rubina Sekunda, saya Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Dedah yang pada Jambore GTK Hebat tahun 2024 saya mengikuti kategori Kepala Sekolah Inovatif. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini di Hari Pendidikan Nasional, saya ingin mengajak semua insan pendidikan dari jenjang PAUD sampai SMA SMK yang berkarya di bidang pendidikan untuk tetaplah menjaga nyala api pendidikan dengan tetap berada di dalam ruang kelas, karena sebenarnya ruang kelas adalah sumber dari inspirasi kita untuk mengikuti berbagai macam ajang dan lomba. Penghargaan ini hanyalah sebuah penghargaan yang akan bisa diikuti oleh guru-guru lain pada tahun 2025, dan semoga saja ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua guru-guru yang ada di Indonesia untuk tetap semangat mengajar anak didik kita, karena sejatinya pendidikan akan tetap menyala sepanjang umur hidup kita. Terima kasih banyak, selamat Hari Pendidikan Nasional dari Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Selamat Hari Pendidikan. Selamat Hari Pendidikan. Selamat Hari Pendidikan. Selamat Hari Pendidikan. Maju pendidikan Indonesia. Solihuddin, ASP TV mengabarkan.